Detik-detik pada malam hari ini pukul 20:12 pada hari Jumat malam Sabtu, gelombang sangat dahsyat sekali dan air pasang tinggi, dan warga khususnya Tambak Lorok untuk berantisipasi. Ini yang dulu ada ruang tengahnya, ada kamarnya, ada dapur dan kamar mandi, hancur. Jadi, lo bisa lihat kan, betapa ini tuh tadinya atap langit-langit. Tadinya lo kalau lihat dari luar harus lebih tinggi lagi, tapi jeblos. Jadi ini memang jadi sebuah realita hidup yang harus dijalanin oleh warga di Tambak Lorok. Banyak orang kalau mau liburan gitu ya, mau wisata ke Jawa, pasti nomor satu kan pikiran Jogja. Oh iya. Iya kan? Oh Jawa, Jogja. Mungkin abis itu Solo gitu kan, karena deketan tuh. Jarang sebenarnya saya lihat, saya punya temen gitu yang mau pengen liburan, pengen kemana, pengen ke Semarang, jarang banget denger kayak gitu. Iya, Itu sautannya gini, Semarang emang di mana sih? itu kira-kira kenapa? Padahal Semarang ini kan ibu kota provinsi ya. Sebenarnya Semarang tuh pengen dikenal sebagai apa sih Pak? Kota apa sih sebenarnya? Kalau ada satu atau dua kata yang bisa menggambarkan gitu. Kota ini multidimensi, dari kawasan bahari, bangunan bersejarah, wisata kuliner, sepak bola, hingga menjadi saksi pergerakan menuju kemerdekaan. Ini Semarang, nama saya Pangeran Syahaan. Selamat datang di Asumsi Distrik. Biasanya jika orang ingin berlibur dari Jakarta ke daerah Jawa Tengah, yang akan pertama kali muncul sebagai tujuan biasanya kalau bukan Yogyakarta, ya Solo. Jarang ada teman-teman gue yang mau pergi ke Semarang. Agak cukup aneh mengingat sebenarnya Semarang adalah kota besar, bahkan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kalau buat gue sendiri, gue punya memori soal Semarang dari masa kecil gue. Dulu gue punya om yang tinggal di Semarang, gue punya sepupu yang bahkan sempat menjadi atlet renang daerah, dan bahkan gue belajar renang pertama kali itu di Semarang. Gue, kalau ke Semarang, gue selalu menyempatkan ke Toko Un. Tapi kan Toko Un yang satu lagi tuh di mana sih, jalan lupa gue. Jalan Pemuda. Jalan Pemuda itu yang awal. Pertama, kita ada sekarang di Toko Un di kawasan Kota Lama. Bangunannya juga agak berbeda ya. Gue mau pesan es krim kesukaan gue, Ram Raisin. Kenapa? Kita lihat aja. Itu es krim favorit gue, kenapa? Karena ada manisnya, tapi nggak terlalu manis. Agak ada pahitnya karena dia pakai ram. Dan ada kismisnya. So all the three good combination buat gue. Dan soalnya ya, gue kalau di Jakarta, banyak tempat es krim yang jualan ram raisin, tapi actually nggak pakai ram beneran. Cuman rasa ram aja, cuman aroma aja. Yang ini proper ram. Di sini ada beberapa es krim. Sebenarnya yang paling favorit kalau untuk customer Toko Un tuh rasa apa, Bu? Sebetulnya tuh kita punya es krim zaman jadul, itu tutti frutti dan macam-macam ya. Tapi kita tuh ingin
resep-resep kuno itu ada di toko Un. Tapi cara yang kuno ini kita kepingin membuat inovasi baru untuk anak-anak muda supaya kalau orang sudah ke toko Un itu kan selalu mintanya tutti frutti, domino dan. Di sini kita mencoba untuk membuat yang baru seperti rasa cheesecake, terus ada Nutella, ada matcha dan macam-macam itu. Itu tujuannya sebetulnya masih sama, kuno kini nanti, bagaimana kita melestarikan barang yang lama untuk ke besok-besok. Tapi selain es krim, biasanya kalau pengunjungnya toko Un itu pesan apa lagi Bu yang populer? Kalau yang di lama itu sebetulnya semua masakan yang zaman dulu, seperti bestek sapi, bestek lidah, nasi goreng, sarem sela, sama cookiesnya. Kalau saya pikir mungkin cookiesnya itu tinggal kita sendiri yang masih jadul, jadi maksudnya tanpa pengawet, tanpa bahan-bahan kimia dan masih dengan cara tradisional pakai tangan. Kalau orang sudah mau nostalgia di toko, jangan dikasih barang lain. Kan orang luar kota juga mungkin sehari hanya 2 hari. Niar kalau ditanya profesinya apa, kerjaan sehari-hari apa, jawabnya apa? Jawabnya, aku kerja di WO. Kerja di WO. Terus freelance-nya adalah MC, as a talent model, gitu-gitu sih. Jadi influencer juga di Semarang? Influencer, Banyak orang kalau mau liburan gitu ya, mau wisata ke Jawa, pasti nomor 1 kan pikiran Jogja. Oh iya. Iya kan? Oh Jawa, Jogja. Mungkin abis itu Solo gitu kan, karena deketan tuh. Jarang sebenarnya saya lihat, saya punya temen gitu yang mau pengen liburan, pengen mana, pengen ke Semarang, jarang banget denger kayak gitu. Iya, sautannya gini, Semarang emang di mana sih? Sebelah mananya Jawa? Itu kira-kira kenapa? Padahal Semarang ini kan ibu kota provinsi ya, ya kan? Dan juga kota besar gitu sebenarnya. Aku percaya banyak orang yang kreatif nih, dari kota Semarang pun juga udah, cuman mereka kayak masih kurang melebarkan sayap dan masih malu gitu loh, kayak mengakui bahwa kamu orang Semarang. Padahal sebenarnya secara tidak langsung itu kamu udah nge-branding. Iya, gitu. betul. Lebih ditingkatin kayak proud-nya gitu loh. Betul. Semarang tuh bisa loh gitu. Semarang tuh keren. Semarang tuh punya semuanya sebenarnya, punya laut ada, punya gunung, ya kan? Gunung ada, ya kan? Punya banyak bangunan bersejarah, bener. Gitu. Punya, dan secara ukuran kan besar ya sebenarnya ya, besar banget malah besar sebenarnya. Banget dibanding Solo ya. Iya. Ya, artinya dari dulu Semarang udah dikonstruksi sejak awal sebagai kota dagang, kota industri, ya. Jadi saya hampir tidak pernah melihat Semarang ini dipromosikan sebagai kota wisata gitu ya. Ada sih 1-2 advertensi gitu ya di harian The Lokomotif atau koran-koran Belanda pada masa itu yang menjual Semarang gitu ya sebagai tempat kunjungan gitu ya. Kunjungan dalam arti sebagai tempat singgah barangkali. Karena pada praktiknya kemudian di advertensi itu ada tawaran-tawaran untuk wisata untuk trip ke luar kota yang berangkat dari Semarang begitu. Jadi dari Semarang ke Jogja itu perjalanan berapa hari, ke Salatiga berapa hari, ke Solo berapa hari, seperti itu yang terjadi. Jadi kalau dalam perspektif, kalau Anda melihatnya dari perspektif sebagai daya tarik wisata, Semarang memang dari dulu tidak pernah dikonsep sebagai sebuah kota pelesiran gitu ya. Itulah kenapa pemerintah kolonial memprioritaskan pembangunan jalur kereta api itu di Semarang. Dan kemudian pada masa berikutnya karena perkembangan zaman begitu ya, pemerintah VOC pada saat itu membutuhkan area benteng yang lebih luas, itu dibangunlah kota lama yang sekarang ini. Itu dibangun
untuk mengakomodasi semua kepentingan VOC pada saat itu. Kepentingan apa? Kepentingan ekonomi tentu saja dan juga politik. Tadi saya sudah menyebut peran Semarang dalam pemerintahan begitu ya, menjadi ibu kota provinsi Pantai Utara dan Timur Pulau Jawa. Di sini juga sebagai pusat perdagangan dan jasa pada era-era berikutnya. Ya, jadi hampir semua industri dan jasa itu ada di Semarang dan pusatnya adalah di Kota Lama. Apa sih sebenarnya yang selama ini menjadi unek gitu atau dirasakan sebagai warga Kota Semarang? Kalau dari sudut pandang kita sih soal olahraga khususnya sepak bola, karena kita supporter ya unek-uneknya belum pernah juara aja di 2000 ke atas itu. Di abad 21 belum juara Mas ya? Belum juara itu mungkin. Terus kalau boleh nambahin, Semarang belum punya stadion sendiri. Oh, yang sekarang belum cuma stadion taraf internasional sendiri. Kan itu kalau yang di Jatidiri itu punya Pemprov. Kalau Kota Semarang belum punya. Ya cuman ada Citarum ini. Citarum ini. Lah besar harapan kami sebenarnya dari supporter baik Mansur Biru maupun Snack itu kita punya stadion sendiri. Ya entah nanti bisa diakomodir sama Pemkot, kita harapannya pingin diakomodir gitu. Jadi sebenarnya PSIS ini milik kota atau milik provinsi, Mas? Kalau PSIS ya milik warga masyarakat Kota Semarang, tapi tidak menutup kemungkinan kan banyak teman-teman yang di luar Kota Semarang bahkan sampai di luar provinsi juga benar-benar cinta dan mendukung PSIS. Arti Kota Semarang bagi supporter PSIS itu apa tuh, Mas? Kalau bagi saya sih kebanggaan, ya sejarah dan perjuangan. Mantap. Mas Endok? Kalau saya sih Semarang tuh karena saya juga lahir di Semarang ya, rumah tinggal, tempat yang nyaman, banyak sejarah, dan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, Semarang. Jadi karena memang udah hidup mati di Semarang, berarti kan sebenarnya juga cukup cukup familiar dengan permasalahan kotanya juga kan? Iya. Sebenarnya Semarang tuh pengen dikenal sebagai apa sih Pak? Kota apa sih sebenarnya? Kalau ada satu atau dua kata yang bisa menggambarkan gitu. Kalau dulu banjir ya. Dulu banjir, Pak. Kalau sekarang mesti harus bertransformasi ke arah yang lebih positif. Kita arahnya mengundang banyak orang datang ke Semarang. Yang pas apa itu? Pariwisata, ya kan? Emang susah karena ya Semarang kan nggak kayak Bali punya laut, pantai yang bersih gitu kan. Atau nggak kayak Solo punya keraton, Jogja punya keraton. Nah ini justru tantangannya di situ. Maka kita ciptakan tempat-tempat yang menarik supaya orang datang ke sini, sekaligus masyarakatnya disiapin, supaya mampu menerima warga dari luar yang datang. Luasnya itu sekitar 34 hektar luas bekas benteng VOC yang namanya Eru Pesebut itu. Ya, di dalamnya ada sekitar 255 bangunan, tapi yang berstatus cagar budaya hanya sekitar 106 atau 105. Karena yang lain itu ya bangunan baru, dan itu masih terkonsentrasi di satu tempat. Dan kalau Anda lihat peta dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, struktur jalan di sini masih sama. Nomor-nomor bangunan relatif masih sama. Jadi relatif lengkap. Itu tidak kita temui di kota-kota lain. Ini bahkan saya bisa mengklaim barangkali ini satu-satunya yang ada di Indonesia. Sebuah
kawasan cagar budaya dengan jumlah bangunan sebanyak ini. Nah, berarti kan sebenarnya udah ada nih semua bahan-bahan untuk menjadikan Semarang sebagai kota yang oke, kita persempit deh, yang menarik buat anak muda gitu. Benar. Saya juga udah keliling-keliling lihat tempat-tempat yang instagramable banyak. Iya, instagramable banyak banget. Sebenarnya banyak, cuman kita nih harus lebih melek lagi, lebih aware lagi gitu loh. Kalau turis biasanya suka datang ke toko nih. Saya juga kalau ke Semarang pasti selalu menyempatkan datang ke sini. Tapi kalau orang Semarang sendiri tuh sering nggak sih datang ke sini? Bisa dibilang enggak. Enggak ya? Kan biasanya gitu ya. Biasanya kan ada tempat yang lebih banyak. Apalagi anak-anak orang muda luar. sekarang lagi tren coffee shop, semuanya pada nongkrongnya ya udah di coffee shop. Coffee shop aja ya. Oke. Padahal di sini pun juga kamu bisa nongkrong juga, ya kan? Ada banyak makanan yang mungkin penuh historikalnya, penuh artinya sendiri gitu. Sebenarnya kan yang mau menjadi menu utama, Bu, ya, jualan utamanya dari toko Un ini apakah tetap makanannya, sejarahnya, nostalgianya, tempatnya, atau apa, Bu? Jadi sebetulnya apa yang kita ingin sampaikan adalah keseluruhannya ya. Jadi makanan toko Un zaman dulu akan terasa toko Un sekali kalau berada di toko Un yang asli. Karena saya belum bisa membayangkan kalau makan nasi goreng toko Un di mall. Nggak akan rasanya nasi goreng. Toko Un itu sebetulnya sudah bukan gedung, bukan tempat makan, tapi lebih ke arah satu kesatuan, perpaduan antara suasana dan makanan. Waktu tahun 80-an, 90-an semua gedung-gedung lama di Semarang, restoran-restoran besar semua beralih harus cepet-cepetan ganti yang modern karena ada Kentucky masuk, ada McDonald masuk dan segala macam. Hanya kita aja yang gila karena ya saya juga bilang kalau seandainya toko Un dijadiin modern, punya AC, terus rendah, itu namanya bukan toko Un. Ya, karena sekarang orang kepingin back to the past. Pengen yang vintage juga. Iya, vintage. Dan mungkin kita satu-satunya yang asli dari semuanya, dari cara penyajian, cara masaknya, cara ingredients, dan gedungnya, dan suasananya. Jadi orang kalau ke toko Un mungkin seakan-akan back to the past gitu, kembali ke tahun 30-an gitu, rasanya juga kok dunia berhenti ya. Kalau sejauh ini apa Pak yang paling diminati? Apa kota lama gitu Pak? Ya itu salah satu destinasi yang kita perbaiki, kita tingkatkan supaya orang kemudian datang. Yang tidak kalah penting event Pak ya? Kita buat event-event yang kelas nasional, kelas internasional. Ini yang jadi susah gara-gara COVID Pak ya? Iya, karena kan kemudian orang berpikir ulang mau pergi keluar rumah kan. Satu sisi kita juga nggak bisa menutup mata orang-orang yang tadinya bekerja di sektor ini kan perlu penghidupan juga. Nah ini mesti kita pikirkan lebih detail, cermat gitu ya, supaya mereka tetap bisa hidup, orang berpariwisata juga sehat, nggak nambahin angka penderita COVID. Tapi kita masih sangat optimis. Salah satu persoalan yang membuat orang tidak melirik ke Semarang adalah soal banjir. Ini merupakan sebuah problem yang terjadi terus-menerus di kota Semarang. Dan Tambak Lorok adalah sebuah daerah di Semarang yang merupakan garda terdepan untuk menghalau banjir agar tidak masuk ke berbagai objek vital kota Semarang. Tapi, para penduduk Tambak Lorok juga hidup dengan masalahnya masing-masing. Soal tanah yang ambles setiap tahunnya, yang membuat banyak warga harus meninggikan bangunan rumahnya.
Ketika gue berkunjung ke sana, bahkan banyak sekali rumah yang atapnya hampir menyentuh ke tanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak, saya Iya. Pangeran Pak dari Asumsi. Oh, Tadi saya sempat jalan-jalan ke lihat ini ya Pak, pinggir laut. Udah sejajar Pak ya sama jalan. Iya. tanah ya. nah itu kan kalau ujung belok kiri kan ada pembangunan yang ada bego kecil itu, eskavator itu. Iya betul. Nah itu mau bikin penahan gelombang yang kemarin roboh mau didirikan. Biar secepatnya warga saya bisa memperbaiki rumahnya dan tidur dengan layak. Nah, karena selama ini kalau malam was-was, takut banget. Tidur kemudian di samping itu suara gelombang kena tembok itu biur itu jadi enggak nyenyak, enggak nyaman. Ini saya dengar-dengar kalau malam naik berarti ini sampai ke sini. Biasanya jam 7, kemudian ini mundur jam 9 sampai setengah 10 baru depan rumah itu 30 cm ya. 20 cm. 30 cm ya. Nah, jalan yang buat lewat itu 30 cm. Masuk rumah berarti ini airnya. Kalau 40 masuk rumah. Oh. Kalau 40. Makanya ini saya kasih mesin penyedot ini. Rembesan biar kalau seandainya masuk, ini saya kasih lubang, masuk ke situ kita sedot. Jadi jangan sampai ketinggian air sampai segini. Minimal masih segini sudah kita keluarin. Seperti itu. Ya, jadi kota Semarang ini bagian utara khususnya kita harus tahu bahwa tanah di sebelah utara itu sangat lembek karena tanah aluvial endapan daripada sungai yang udah berpuluh bahkan beratus tahun yang lalu. Di ke utaranya itu jelas tadinya adalah laut pantai yang disebabkan oleh proses endapan atau aluvial itu menjadi daratan yang lunak. Tapi perkembangan perdagangan, perkembangan ekonomi menyebabkan daerah pantai ini lebih ramai, lebih maju daripada daerah hulu atau pegunungan atau perbukitan. Oleh karena itu, perkembangan dan penggunaan wilayah di bawah ini sangat pesat, yang akibatnya juga mengakibatkan efek-efek yang tidak enak buat kota Semarang bawah atau utara ini, yaitu sudah tanahnya memang lembek, gangguan terhadap keseimbangan alam di situ terganggu karena pembuatan segala macam lah, pembuatan pergudangan, perumahan, pelabuhan, semuanya diletakkan di sebelah utara atau kota bawah. Otomatis proses ini mengakibatkan yang disebut land subsidence. Land subsidence ini terus berjalan dan makin serius. Jadi land subsidence tadinya Semarang pada waktu tahun 60-an kita tidak mengenal itu ambles land subsidence. Kota Semarang ya biasa aja, tidak ada masyarakat itu menyebut adanya raup, adanya banjir laut. Tidak ada. Tapi belakangan sejak tahun 80 kota Semarang ini amblesnya bukan main.
Jadi kalau warga di sini juga warganya Bapak yang namanya renovasi atau bangun lagi tuh udah dilakukan berkali-kali berarti Pak ya buat tinggiin bangunan Pak? Sudah menjadi tradisi Bapak. Nanti kalau dulu bangun rumah itu sekali untuk selamanya, tapi khusus warga Tambak Lorok membangun rumah melihat kondisi. Jadi sekarang kalau mau bangun rumah ditinggikan setinggi-tingginya. Dari jalan pondasinya itu bisa 1,5 meter, bisa 1 meter. Dibikin seperti itu. Kemudian dari lantai biasanya rata-rata 3,5, 4 itu dinaikkan menjadi 4,5 karena pemikirannya 5 tahun dia harus nguruk lagi. Setiap 5 tahun naikkan. Ini kayak rumah saya ini saya naikkan sampai 3 kali. 3 kali? 3 kali. Tiap kali naik berapa Pak? Pertama naik 80. Kemudian naik lagi 40, yang kemarin itu 30. Karena rembes, kita sudah keramik, lewat nat keramik itu, akhirnya kita main cor. Kita cor semuanya. Makanya ini tidak saya keramik, saya kasih plastik, karena memang perkiraan saya 2-3 tahun lagi sudah tidak bisa ditempati. Karena sudah nyampe posisi segini kan sudah mau naik lagi dan tidak bisa. Ini kepala sudah sampai langit-langit Pak ya? Iya, kepala sudah mentok. Waduh, Tambak Lorok ya itu dekat sekali dengan laut, dengan pelabuhan. Ya jadi korban yang pertama. Pengelokan kan dekat situ, otomatis di situ wilayahnya terus tenggelam. Tapi kita udah tahu hal begitu. Nah, pemerintah pun ya tahu. Ya kita terbukalah. Kita kemarin tim asumsi datang ke Tambak Lorok Pak. Oh ya. Iya, kita lihat itu kawasan permukiman. Itu kampung apa namanya? Kampung nelayan. Ya, Kampung Bahari. Kampung Bahari. Itu yang bikin kita suka miris kalau pas jalan-jalan di daerah pesisir. Kita masuk ke rumah warga harus sambil bungkuk-bungkuk gitu. Saya kemarin masuk tuh Pak. Oh harus iya. nunduk masuknya. Tapi sebenarnya kita sudah melakukan upaya sosialisasi. Kita kan punya rusun-rusun gini. Saya udah sampaikan ke masyarakat untuk bisa masuk ke rusun kita. Mereka nggak mau. Alasannya di situ dekat dengan mata pencarian mereka sebagai nelayan. Maka pemikiran kita yang sedang berproses ini adalah membangun hunian-hunian untuk nelayan, baik rusunawa maupun rumah deret. Oh, makasih banyak Pak. Dua aja Pak. Oh. Banyak ini Nduk. Saya tuangin ya Pak ya? Iya, monggo. Berarti kan sebenarnya Pak dengan realita seperti ini kan udah dari kayak Pak Slamet udah dari kecil Pak ya. Yang lain juga gitu. Tapi warga memang sudah menerima aja Pak bahwa memang seperti itu, atau ada yang pengen pindah atau pengen ngapain gitu? Itu begini Mas, nelayan di Tambak Lorok itu semakin lama semakin berkurang, semakin menyusut. Jadi semakin lama jumlah nelayan maupun jumlah perahu itu semakin berkurang. Satu alasannya adalah bahwa orang tuanya itu punya pemikiran, cukup saya yang tidur di gelombang, berselimutkan angin, ombak dan sebagainya. Anak saya sebisa mungkin bisa sekolah. Jadi kelulusan anak usia sekolah ini semakin lama semakin meningkat. Kalau dulu hanya SD selesai, sekarang sudah SMP. Kemudian minimal juga pendidikan SMA. Cuman untuk perguruan tinggi persentasenya masih kecil. Tapi untuk lulusan SMP SMA itu hampir mayoritas lulusan itu. Kalaupun ada anak yang berhenti
sekolah itu persentasenya kecil banget. Kalau dulu saya pernah punya kapal 7, kemudian yang jalankan tetangga semua. Kalau dulu yang nama juragan kan di rumah tidak ikut kerja. Nah, dengan pertimbangan itu tadi, anaknya sekolah SMA, kemudian dia bisa bekerja di pabrik. Nah, dengan naik motor kan lebih orang mesti mikirnya kerja, mandi, pakaian bagus, naik motor daripada ke laut kan pakaiannya sembarang. Kok obsesi yang kerja di darat. Akhirnya generasi penerus kan berkurang. Yang dulu kalau kayak saya, bapak saya gitu punya perahu, semua anaknya dikasih perahu. Nah, karena generasi yang sekarang ini sudah tidak minat lagi di perikanan, jadi yang punya perahu sekarang itu juragan, yang kerja juga juragan, ya. Jadi tidak ada anak buah. Kalau dulu anak buahnya saya banyak. Jadi, lo bisa lihat kan, betapa ini tuh tadinya atap langit-langit. Tadinya lo kalau lihat dari luar, harus lebih tinggi lagi, tapi jeblos makin lama. Lo lihat gak sih tadi, dari depan ini betapa rendah banget kan kelihatan. Itu yang dibilang makin lama makin jeblos. Nah, kata Pak Slamet tadi, ini kalau malam jam 7-an tuh, lo lihat ya depan tuh beton tuh. Lo lihat ya, coba deh, kasih tunjuk aja betonnya. Itu jadi pagar tuh, jadi batas. Karena kalau sampai lewat, masuk sampai dalam sampai semata kaki, betis lah, betis orang dewasa. Jadi ini memang jadi sebuah realita hidup yang harus dijalanin oleh warga di Tambak Lorok gitu. Kayak Pak Slamet tadi, dari Pak Slamet kecil udah tinggal di sini, dan dia melihat sendiri sebenarnya tiap tahun turun. Kalau nggak salah gue dapet informasi bisa 30 cm. Bisa 30 cm ya Pak ya, per tahun Pak? Setahun turun enggak? Nggak nyampe. Setahun itu kalau nggak salah 7-9 cm. 7-9 cm. Waktu itu kegiatan yang saya nilai luar biasa adalah pengembangan pelabuhan samudra yang disebut Tanjung Mas. Pengembangan yang mempunyai dampak negatif terhadap penurunan muka tanah itu adalah karena butuhnya pelabuhan itu akan kedalaman tertentu untuk masuknya kapal. Otomatis butuh pengerukan yang terus-menerus. Nah, kalau ini tadinya demikian datar, kalau diambili, dibuang tanahnya, lama-lama jadi sengkle bahasa Semarangnya. Longsor. Iya, longsor dong. Gimana pun longsor. Longsornya ini tidak main-main. Waktu itu daerah Tanah Mas, saya perkirakan, saya hitung kurang lebih 10 cm per tahun. Kemudian kita juga meneliti waktu itu ya dengan teman-teman Undip, ke dekat pelabuhan 20 cm per tahun. Semarang sebetulnya sejak zaman dulu pelabuhannya tidak dikembangkan sekalipun oleh Belanda. Sampainya Belanda itu membuat stasiun kereta api yang disebut stasiun Tawang. Itu dulu dibuat oleh Belanda karena di Semarang ada Expo Perdagangan kelas internasional. Tapi pemerintah Belanda tidak mengembangkan pelabuhan.
sebab tahu bahwa pengembangan pelabuhan di Kota Semarang akan membawa akibat penurunan tanah yang ada datanya. Nah itu, jadi tidak boleh dikembangkan. Awas, hati-hati Mas. Oke. Hati-hati. Ya, seperti inilah perkampungan nelayan di Tambak Lorok. Awas kepala. Awas kepala. Awas nunduk, Mas. Doiki. Nah, awas yang sampingnya kiri. Seng. Nah. Ya. Lewat aja dulu. Ini kan harusnya di sini ya. Harusnya segini Pak ya tadi Pak ya. Ya harusnya kan di sini. Ini malah di bawah kita. Yang namanya atap harusnya tuh ada di atas. Lo bisa lihat nggak? Ini atapnya sejajar nih sama tubuh manusia. Bisa kebayangkan udah berapa jauh itu jeblos sama turunnya. Nah, ini 13 rumah yang terkena dampak air pasang, gelombang air pasang ini. Ya ini Pak, RT 1 ini yang di pinggir laut. Pak Tri, ini kalau malam airnya 20 sampai 30 cm. Kalau malam air pasang. Ini yang udah tidak bisa dilewati. Ini ditutup karena kalau gelombang gede langsung ke sini airnya. Oke. Nah, makanya tutup. Itu rumah yang kemarin hancur ya di situ. Ini kalau ini yang hancur belakangnya, makanya di sini aman. Nah, ini dulu kan ubinnya di sini Pak. Iya. Akhirnya dipondasi, Jadi naik segini. Naik segini. Ini contoh rumah yang kemarin kena itu hancur. Ini kapan Pak hancur ya Pak? Yang pas ombak kemarin itu. Tahun ini? Tanggal 29 Januari? Desember. Oh Desember. Ya. Kalau ada tak ajak masuk. Pak Trimo. Pak Trimo. Bapaknya? Itu? Kerja? Oh, enggak ada? Jalan? Iya, lagi pergi. Oh, lagi naik motor apa? Enggak naik motor. Jalan? Enggak tahu. Oh. Nggak apa-apa. Ini Pak, yang dulu ada ruang tengahnya, ada kamarnya, ada dapur dan kamar mandi, hancur. Jadi kalau gelombang airnya tinggi, itu di sini airnya segini. Dari sana itu banter, piur. Nah, dari belakang juga banter, makanya ini ditahan seperti itu. Karena airnya sudah di situ. Nah ini ruang tengah yang biasanya nonton TV di sana hancur. Hanya tinggal ruang tamu. Ini Pak Ketua RT 01. Ini saya pas Pak Endi tahu terjadi gelombang menghancurkan rumah padinya, Pak Wali ke sini. Saya arahkan di sini sama yang di sana. Terus ya udah ini dikerjakan dulu. Kalau itu sudah dikerjakan berarti warga saya sudah bisa bangun karena ombak sudah tidak langsung. Nah, makanya ini dikerjakan. Baru 3 minggu ini pekerjaan. Jadi memang kampung ini Pak di Tambak Lorok ini dan juga termasuk RP-nya Bapak ini semacam garda terdepan untuk bisa menghalangi banjir masuk Kota Semarang, Kota Lama juga gitu Pak ya? Iya. Cuman untuk Kota Lama sudah didesain sedemikian rupa oleh Pak Wali agar air tidak masuk sana. Tapi yang terkorban adalah di sini. Nah, dengan bangunan seperti ini.
kemarin ada salah satu komentar dari warga Pak di sana. Pak RW-nya kita ngobrol, terus dia bilang bahwa, saya bilang ke dia, Tambak Lorok ini kan kayak semacam apa ya, garda paling depan untuk menghadapi banjir dari laut gitu, Pak, Rob itu ya, sehingga nggak masuk gitu. Nah, sedangkan mereka sendiri kemarin kita sampai malam Pak di sana, jam 7 jam 8 tuh udah pasang air tuh Pak, udah semata kaki lah paling nggak gitu. Nah, terus mereka bilang Kota Lama itu kan sebenarnya sudah terlindungi Pak ya? Kota Lama ya. Sudah terlindungi kan? Tapi apakah yang harus merasakannya tetap hanya mereka aja gitu Pak, Kota Lamanya bagus, mereka kena, atau gimana Pak? Atau ada solusinya buat mereka? Selain mengingat mereka kan emang nggak mau pindah gitu Pak ya? Ya, kita sudah merencanakan untuk membangun set pile. Jadi sebenarnya di wilayah mereka tuh tadinya ada set pile yang membendung air laut supaya tidak masuk. Hanya saat ini karena usianya yang sudah sangat tua bangunan itu, kemudian beberapa udah yang roboh, beberapa udah rusak. Nah, kita udah menghitung itu ada angka sekitar 80 miliar yang kita ada beberapa macam cara nih. Satu, kita sudah minta sama Pak Menteri, sudah dalam proses perencanaan. Satu lagi kita juga menganggarkan sementara untuk penahan sementara juga. Tapi intinya kalau set pile itu selesai, persoalan warga itu juga udah tuntas. Tadinya di situ jauh lebih parah lagi Mas. Akses masuknya, kemarin kan jalan beton ya. Betul. Nah, kemarin dari mulai ujung gang sampai masuk itu, kalau hujan sering ini ya, becek gitu ya. Nah, kemudian juga wilayahnya ya lebih parah lah. Tapi ini kita coba perbaiki. Salah satunya yang belum dikerjakan adalah pembangunan set pile itu. Set pile itu kayak ini kawasan Tambak Lorok, ini kayak dibangun kayak sabuk gitu. Sabuk dari fondasi beton sehingga air laut nggak akan bisa masuk ke wilayah ini. Kalau di daerah situ saya terbuka kurang efektif. Sheet pile itu juga mahal sekali, mau kedalamannya berapa. Laut di daerah Tambak Lorok itu sampai tanah keras itu lebih dari 100 meter loh Mas. Itu tanahnya masih lendut tahu, lumpur. Loh, itu kalau mau betul-betul digunakan, dimanfaatkan wilayah itu biayanya sangat tinggi. Menggunakan pondasi yang disebut kaisong. Ya, bahasa Prancis. Sebetulnya songnya itu pakai N saja, tapi karena orang Prancis kan ngomong N jadi eng, jadi kaisong. Pondasi yang sangat mahal. Jadi membuat kamar-kamar dari beton yang betul-betul gede sekali dan dalam sekali, diambleskan terus sampai ke dasar tanah keras. Kaisong itu digunakan di Belanda terutama untuk damnya, konstruksi dam. Jadi ini ya baiknya melalui kesempatan ini saya juga mengajak semua akademisi, ayo ngomong aja kalau memang benar secara ilmiah. Saya ketemu pasti saya bisa jelaskan. Dalam setiap perencanaan pembangunan kita ini selain oleh kawan-kawan kita pasti ada lewat Musrenbang, ada FGD, kita punya namanya DP2K loh, Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota Semarang. Ketuanya Pak Budi Santoso, pengusaha, itu yang di bawahnya akademisi dari beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta, para profesor. Tiap bulan kita ini rapat rutin hanya untuk mereka mengatakan, Pak Wali yang di ini ada masalah, penyelesaianmu gimana? Atau kemarin beberapa kali Tambak Lorok sebelum dibangun Kampung Bahari itu juga rekomendasi dari DP2K. Ya, jadi barangkali ada pengamat yang merasa belum bisa kita ajak komunikasi, mungkin pandangannya seperti itu. Tapi kalau memang beliau mau atau meminta kami untuk bertemu dan berdiskusi, saya rasa nggak ada masalah. Iya kan? Silaturahim kan perlu kita bangun terus gitu.
Tapi itu kalau buat orang Semarang Genier, masalah banjir ini udah membaik atau masih sama aja kayak dulu? Sudah membaik. Tinggal warganya nih tadi yang aku sebut itu. Soal tadi. perilaku warga ya? Soal perilaku. Karena dari pemerintah, aku bukan pro pemerintah atau apa ya, tapi aku menyadari pemerintah dan semua pihak di Semarang pun juga berusaha buat membenahi ini nih. Karena ini bukan sesuatu yang bisa diwajarkan terus dan dimaklumi terus gitu. Jadi pemerintah udah bikin kayak beberapa pompa di titik-titik yang emang rawan banjir seperti itu. Kemarin terakhir yang hebat cuman itu doang. Itu doang yang beberapa minggu lalu itu ya? Sebelumnya nggak pernah separah itu. Nggak pernah separah itu ya? Mungkin itu udah kuasa alam lah ya, udah kita nggak bisa lawan lagi. Mas juga merasakan banjir nggak sebenarnya? Kalau tadi Mas Pangi bilang Semarang kota yang banjir ya. Kalau dihubungin sama sepak bolanya ya Mas. Iya. PSIS kan jago lapangan becek. Jago lapangan becek. Itu dari dulu. Ya. Okay. Dan mungkin sampai sekarang pun juga masih terngiang kalau orang-orang senior bola itu masih PSIS ki jago lapangan becek. Ya mungkin itu kayak sinkronisitas ya. Kotanya banjir, tim bolanya jago lapangan becek gitu loh maksudnya. Okay. Tapi kalau bisa sih ya kotanya nggak banjir, PSIS-nya jago di semua lapangan. Di semua lapangan. Pas saya ada buku di soal Belanda. Terus kenapa orang Belanda main bolanya kayak gitu? Terus dia mencocokkan soal Belanda itu kan negara kecil. Yang namanya tanah kan sedikit sekali. Jadi mereka harus bermain bola dalam tanah yang kecil, ya udah makanya mainnya bola-bola pendek. Jadi ya mungkin secara sadar nggak sadar tuh ada pasti ke bawah-bawah kan ke gaya permainannya kan. Jadi kalau tadi Mas bilang soal hujan, becek, PSIS, ya bisa aja menurut saya sih masuk akal gitu. Masuk akal. Sejak kemerdekaan sampai tahun-tahun 90-an ya, kondisi Kota Lama ini terpuruk. Dulu sebagai sebuah pusat pemerintahan dan pusat industri pada masa kolonial, kemudian pada masa Jepang itu jatuh gitu ya. Kota Lama menjadi terdegradasi lah kira-kira seperti itu. Jadi Kota Lama Semarang mengalami masa degradasi yang terus-menerus ya. Di antaranya itu adalah karena kondisi lingkungan ya, banjir dan rob. Kalau Anda ke sini 6 atau 7 tahun yang lalu, sini hujan sedikit atau rob, air naik dari laut, itu sini sudah tergenang semua. Baru beberapa tahun yang lalu, pemerintah kota serius menangani Kota Lama. Tadinya sangat kumuh di sini, kemudian sekarang sudah diperbaiki karena pemerintah bisa memberikan jaminan kepada para investor untuk membeli properti atau menyewa properti untuk aktivitas bisnis di sini. Dulu sangat tidak susah karena di sini tuh banjir dan rob begitu menggila begitu ya. Jadi orang malas, orang datang saja malas gitu. Nah, begitu problem utamanya itu sudah diatasi, banjir dan rob, dengan pompa dan polder, itu tentu saja relatif aman. Banjir memang beberapa kali terjadi, kemarin beberapa minggu yang lalu di sini juga banjir. Tapi cepat surut karena sudah ada mekanisme untuk menanggulangi banjir dan rob tersebut. Nah, akhirnya orang percaya, investor pada percaya ketika kemudian juga pengunjung ya, itu pada datang ke sini. Ya, akhirnya sudah ketemu kan antara demand dan supply. Ya, Kota Lama sekarang menjadi seperti ini. Ya, kalau saya lihat usaha-usaha yang jangka pendek, ya ada lah beberapa yang cukup. Misalnya aja terlihat pembersihan selokan, tapi dalam arti untuk jangka panjang memecahkan masalah secara terintegrasi memang belum ada ini. Tapi mudah-mudahan melalui media, melalui kritik itu ada yang memberikan suatu ya perubahan atau ya bisikan kepada mereka supaya
Ngono ya ngono, tapi ya aja ngono. Tahu ndak, Mas? Tapi kalau sekarang apa sebenarnya jadi problem nomor 1 di Semarang? Masih, kalau saya bilang di infrastrukturnya masih banjir, masih kemudian kepadatan arus lalu lintas atau macet. Tapi banjirnya kan sudah berkurang. Ya, kalau tahun 2010, saya ingat secara statistik 46% catchment area banjir di kota Semarang. Artinya hampir separuh wilayah Semarang kalau hujan banjir. Nah sekarang ini di tahun 2019 ya, catchment area banjir tinggal 13%. Nah maka di periode ke depan ini alhamdulillah kan kita terpilih kembali, kita akan menyelesaikan yang 13% nih. Mudah-mudahan bisa zero, nggak ada banjir lagi di kota Semarang. Nah dari infrastruktur yang tadinya jalan rusak, sekarang sudah bukan jalan rusak yang dikeluhkan, tapi kepadatan arus lalu lintas. Nah ini makanya kita coba kembangkan transportasi umum, kita kembangkan rekayasa lalu lintas, kita kembangkan yang namanya strategi terkait dengan upaya-upaya untuk membuat jalur-jalur baru yang nantinya bisa membuat arus lalu lintas nggak macet. Tapi basic awalnya tetap 2 hal, pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Kalau soal banjir kemarin, saya bilang itu musibah lah ya, alam ya Mas. Itu kita 2 hari dibencar hujan, kita juga udah berupaya maksimal, dan kemarin ternyata dari berbagai elemen masyarakat bergerak untuk membantu teman-teman yang ada di utara, termasuk kita kemarin juga buka dapur umum, Pemkot juga buka, PSIS juga membantu semua aspek. Jadi kompak, saya lihatnya tuh sekarang tuh lebih kebersamaannya lebih kuat gitu loh. Sebenarnya kalau mau mau mencirikan atau mendefinisikan masyarakatnya, masyarakat Semarang itu seperti apa sih? Orangnya Pak, bukan kotanya. Ya majemuk dan toleransinya tinggi. Karena udah terbiasa dari sejarah yang lalu, mereka orang pesisir sih memang harusnya keras-keras ya, wataknya gitu. Tapi kita sudah terbiasa dari dulu dengan berbagai macam etnis, toleransinya sangat luar biasa. Ada kelompok Jawa yang mendominasi, ada kelompok Tionghoa, ada kemudian etnis Arab, etnis India pun ada di Semarang, atau mungkin etnis-etnis yang lainnya seperti Belanda, keturunan Belanda juga ada di Semarang. Mereka berbaur dengan segala kebinekaannya dan kemudian dalam kesehariannya mereka sangat soft, kondusif menjaga kota ini. Kalau menurut saya orang Semarang itu orangnya kalem Mas, sebenarnya kalem. Ya kayak Mas Pangi lihat saya mungkin kalem. Ya. Tapi ojo diwarai lan ojo dirusoi. Ibarat kata Jawanya seperti itu, ojo diwarai ojo dirusoi. Karena kalau misalnya sudah diwarai dan dirusoi kayak tadi Mas Farhan bilang, meledak, pasti meledak gitu. Karena kita sebenarnya tidak mau buat ontran-ontran, kita nggak mau buat masalah lah. Tapi jangan membuat kita jangan orang berbuat masalah sama kita, udah gitu aja. Berarti ternyata sebenarnya Semarang juga orang-orangnya juga punya sisi yang selain halus tadi, iya, kalem. Pasti ada positif, ada negatifnya. Itu dimanapun kotanya pasti ada sih seperti ada, itu. Ya? Orang Semarang karakternya halus karena masih di Jawa ya, masih halus, sopan. Terus tinggal adaptasi sama yang orang-orang baru sih. 2 itu sih yang aku pegang sih, halus, sopan. Kita masih punya budaya, ketika lewat di jalan ada orang, kita masih ada budaya Monggo. Iya. Iya nggak? Ya, The power of Monggo itu tuh. Power of Monggo ya. Iya, itu kita kayak spirit happiness gitu loh. Kalau orang-orang itu cuma bilang Monggo, orang senyum, senang, ngerasa dihargai. Betul. Gitu. Toko Un mau berubah apa enggak? Kita bilang enggak. Tapi sekarang Toko Un baru, kok jadi bikin macam-macam? Ya itu memang kita ambil komitmen ini, kita harus menciptakan sesuatu dari barang yang lama, tapi mengenalkan kembali. Mungkin nanti kalau mulai rame kita akan mengenalkan makanan lama Belanda justru di Indonesia. Kalau sekarang langsung orang belum bisa menerima. Nanti kalau mungkin sudah banyak orang sudah, oh ini tempat londo,
Ya udah nanti kita masukin kabeling, kita masukin HC, kita masukin macam-macam itu di depannya, tapi perlu perjalanan lagi. Mungkin kalau 5 tahun lagi tanya lagi mungkin udah ada. Terakhir Bu, so what's next for Toko Un? What's next? Nggak tahu. Masih sedang, kalau ini udah berhasil, kita mikir lagi. Bagi generasi penerus bisnis Toko Un, apa yang akan menjadi pesan utama kepada mereka dari Bu Yeni? Jadi pinginnya saya ya itulah, kuno kini nanti, jangan lupakan yang lama, dibawa terus, dikenalkan terus ke yang nanti-nanti. Jadi supaya nanti sekian generasi masih Toko Un asalnya gimana ya seperti itu. Paling enggak itu kita melestarikan sesuatu yang memang pernah jaya ya di waktunya. Kalau ada tiga tempat nih, ada orang baru datang ke Semarang, belum pernah datang sebelumnya. 3 tempat yang harus dikunjungi apa aja? Tadi 1 Kota Lama udah ya? Kota Lama. 2 lagi apa? Kalau ngebahas soal sejarah Kota Semarang ya, ke Lawang Sewu. Karena Lawang Sewu itu juga dekat sama Tugu Muda sebagai saksi bisu perjuangan Kota Semarang. Nomor 3 soal kuliner, mungkin di sini Toko Un. Toko Un ya? Toko Un, historicalnya panjang sekali. Harapan saya sama teman-teman sih kemarin gini Mas, kalau bisa tuh kota jadi apa ya, football tourism. Jadi Kota Semarang sama PSIS, manajemen PSIS sama pemerintah kota bisa akomodir football tourism ya, kayak yang kita main-main di Eropa misalnya, kita lihat di YouTube lah di Spanyol kan, jalan-jalan stadion, lihat sejarah-sejarahnya dulu. Nah, kalau mau dibuat harapannya ada museum di Kota Lama. Kan kita punya Kota Lama. Lah akses dari sini Citarum ke Kota Lama kan nggak begitu jauh. Lah kan itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk football tourism PSIS Semarang gitu. Itu sebenarnya ide yang bagus banget Mas. Karena saya lihat juga komparasi di Bali misalnya. Ya, itu kan Bali, di TripAdvisor tuh udah ada tuh kan, top 10 apa dilakukan di Bali ada tuh. Main ke stadion tuh bisa juga di Semarang harusnya. Harusnya. Apalagi timnya ya, lebih bersejarah kan ya. Ya, lebih ada historinya. Lebih ada historinya. 3 tempat yang harus saya datangin di Semarang apa aja Pak? Kota Lama. Kota Lama 1 Pak. Kemudian kulineran Simpang 5. Kota Lama, Simpang 5, 1 lagi ada nggak Pak? Ada di daerah Gunung Pati, namanya Kandri. Di situ ada waduk Jati Barang yang ada bisa untuk wisata airnya. Itu pusatnya durian di Semarang. Durian, Gunung Pati Pak? Gunung Pati. Ini di Medan tuh ada durian ucok ya? Pernah kan? Iya. Dia 24 jam dan selalu ada. Setiap saya datang ke sana selalu punya stok. Nah, ini saya coba kembangkan di Semarang, beberapa kelompok masyarakat juga sudah memulai di daerah Gunung Pati. Mereka musim durian maupun enggak, mereka tetap menyiapkan durian untuk masyarakat. Kalau saya usul, Tambak Lorong dikembangkan. Tapi makailah rumah kapal, rumah apung, model kayak, ya jangan jauh-jauh, di Kalimantan lah. Dibudayakan itu. Dan pasti nggak rusak. Lautnya naik ya naik. Malah dia betul-betul bisa bermata pencaharian di situ. Kampung Bahari ini di Semarang kan ada 2 tempat wisata yang sudah masuk di agenda, yaitu Kota Lama sama Lawang Sewu. Nah, antara Kota Lama sama Lawang Sewu ini kan berdekatan. Kemudian Kota Lama dengan Tambak Lorok ini juga butuh waktu 5-10 menit. Saya sampaikan kalau bisa 1 paket, jadi tidak naik mobil yang mewah, cuma naik mobil odong-odong tapi yang keamanannya sudah dijamin, keselamatannya. Jadi bisa rekreasi naik dari Kota Lama
ke Lawang Sewu, kemudian bablas ke sini ke laut, lihat suasana laut, balik lagi ke Kota Lama. Jadi satu paket. Karena kalau tidak begitu, siapa lagi yang mau hadir di sini? Kalau untuk mancanegara tidak mungkin lah mau main ke Tambak Lorok, mesti ke Kota Lama. Tapi kalau untuk wisatawan lokal kota itu biasanya kan senang dengan laut. Nah, sedangkan rancangan pembangunan Kampung Bahari ini di ujung sana itu rencananya ada jembatan melengkung dari sini sampai ke ujung sana. Kalau itu ada jembatan, otomatis anak-anak kita kan banyak yang akan datang ke situ pagi sore ya untuk sekedar main, lihat pantai atau untuk selfie dan sebagainya. Ini kan kita bisa kelola parkir. Dengan segala permasalahan yang ada di kota Semarang, gue sebenarnya bisa melihat dan merasakan bahwa kota ini terus berusaha menata dirinya agar menjadi tempat yang lebih layak dihuni bagi warganya dan juga bisa menarik banyak pengunjung dari luar kota untuk datang ke Semarang. Gue merasakan bagaimana perpaduan antara budaya, sejarah, kehidupan kota yang dinamis, yang membuat gue merasakan bahwa Semarang adalah tempat yang seru dan tempat yang asik. Dan gue merasa satu hari nanti mungkin gue akan kembali lagi ke kota Semarang. Seperti yang selalu dikatakan oleh para penduduk kotanya, gue rasa memang Semarang hebat.